Halo semuanya, Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Semoga kalian lagi nonton baik-baik aja teman-teman. Aku gak tahu ini aku harus lihat kamera yang mana. Sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini aku akan memberikan renungan. Jadi minggu lalu aku ke gereja dan aku mendengarkan renungan ini. Jadi aku pengen setiap minggu mencoba membuat renungan online kalau aku ada waktu ya teman-teman. Hari ini kebetulan aku libur dan aku lagi gak kemana-mana. Karena di luar cuaca sedang hujan, makanya aku nggak berpergian teman-teman. Biasanya setiap Wochenende, weekend itu aku pasti selalu keluar buat mengunjungi tempat-tempat baru yang ada di Jerman atau di negara Austria atau di Swiss. Tapi hari ini aku di rumah. Mari kita mulai. Jadi serpihan dari renungan ini udah sebagian aku upload di short konten karyaku channel ya. Hari ini tema renungan aku adalah tentang bertekun meski dikecewakan. Itu judulnya, oke? Nah, untuk ayatnya, ayat utamanya di sini adalah Wahyu 2 ayat 3 ya teman-teman. Nanti aku bakal tulis di bawah. Nah, itu dia vers utama atau ayat utama dalam renungan ini. Awal dari renungan ini, aku mau nanya ke kalian, sebagai umat Kristiani, berkat apa aja sih yang udah kalian dapatkan selama kalian hidup? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya, biar kita sedikit berinteraksi teman-teman. Untuk berkat yang aku dapatkan sebagai umat Kristiani, yang pastinya adalah cinta kasih yang aku dapatkan dari sesamaku. Ya, itulah berkat yang aku dapatkan teman-teman. Kita sebagai umat Kristiani, hukum pertama dan paling utama adalah kasih kepada sesama. Dan hukum tabur tuai juga pasti berlaku di dalam hukum kasih ini. Ketika kita memberi kasih kepada sesama, balasannya mungkin bukan dari orang yang sama, tapi bisa jadi Tuhan memberi balasannya dari orang-orang lain atau dari hal-hal lain. Ya, jadi saat kita memberi, kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Itu merupakan salah satu ciri dari kasih yang tulus. Kita harus belajar saling mengasihi sehingga kita juga akan dikasihi balik oleh Allah melalui sesama kita. Aku akan membagi renungan ini ke 3 bagian. Yang pertama, bertekun meski dikecewakan oleh rekan seiman kita. Yang kedua, bertekun meski dikecewakan oleh teman hidup kita, dalam kurung suami atau istri kita. Yang ketiga, bertekun meski dikecewakan oleh diri kita sendiri. Untuk rekan seiman, kita masuk sekarang di bagian pertama. Beberapa dari rekan seiman kita mungkin punya sifat yang kurang kita sukai, yang pastinya membuat kita kecewa. Mereka seringkali melakukan sesuatu yang kurang baik tanpa dipikir. Selain itu, mungkin rekan seiman kita yang mengambil pimpinan juga bisa berbuat salah. Balik lagi teman-teman, kita tidak ada yang perfect di dunia ini. Karena keistimewaan ya, semua hal yang terbaik itu hanya Allah yang punya ya. Manusia tidak bisa melakukan semua hal itu perfect. Manusia tidak bisa perfect, hanya Allah yang perfect di dalam dunia ini. Saat rekan seiman kita ini membuat hal-hal yang mengecewakan kita, pasti terlintas di dalam benak kita. Apakah benar gereja ini merupakan gereja yang membawa kita kepada jalan kebenaran? Pasti banyak yang mikir kayak, apa aku harus tetap melayani Tuhan bersama dengan rekan-rekanku yang seperti ini? Aku pribadi juga pernah merasakan itu. Apakah aku harus berhenti melayani Tuhan karena aku kurang suka dengan rekan seimanku? Kebanyakan orang saat mereka sudah berpikiran seperti ini, mereka akan pergi jauh dari Allah. Karena mereka tidak mau berhubungan dengan rekan-rekan seiman yang telah membuat mereka kecewa. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan agar kita tidak goyah dan tidak pergi meninggalkan Allah? Aku punya satu contoh, yaitu tokoh Alkitab yang namanya Rasul Paulus ya. Oke, Rasul Paulus ini menurut aku adalah tokoh Alkitab yang benar-benar mind blowing. Aku suka banget. Rasul Paulus ini kan sering berpergian bersama rekan-rekannya seiman untuk memberitakan Injil ya. Dan jangan kalian pikir mereka nggak sering berkonflik. Salah satu rekan kerja Rasul Paulus ini contohnya adalah Markus ya. Dia pernah membuat Rasul Paulus sangat kecewa. Kalian bisa baca di kisah tentang Rasul Paulus ini di kisah 9 ayat 26. Terus ada juga di 2 Korintus 10 ayat 10, di Galatia 2 ayat 11, dan kisah 15 ayat 38. Dari beberapa ayat yang aku kasih tadi, aku saranin kalian harus baca full biar kalian gak bingung sama ceritanya. Biar kalian tahu kisah keseluruhannya gimana. Oke? Oke, di sini
Rasul Paulus tahu ya teman-teman kalau saudara-saudarinya itu nggak sempurna. Contohnya adalah Rasul Paulus ini pernah bergabung dalam sidang Kristen. Nah, banyak juga saudara-saudari yang membicarakan tentang keburukan Rasul Paulus di belakang dia dan juga merusak nama baik dia. Paulus juga pernah melihat secara langsung seorang penatua mengambil keputusan buruk yang bisa membuat orang lain tersandung. Ya, jadi Paulus tuh banyak juga mendapatkan bulian gitu loh teman-teman ya. Dari orang-orang yang namanya juga kalau kita mengikuti Kristus pasti kita harus siap untuk tidak didukung oleh dunia gitu teman-teman. Oke. Tapi di sini balik lagi, Paulus itu menanggapinya dengan sangat Rendah hati teman-teman. jadi Paulus ini melihat saudara-saudarinya itu ya sama seperti dia, tidak sempurna. Dan di sini Paulus itu bukannya memutuskan untuk tidak mau lagi bergaul dengan mereka teman-teman. Tapi dia justru berpikiran positif terhadap saudara-saudarinya dan tetap aktif melayani Tuhan ya. Sifat-sifat buruk dari rekan seimannya itu tidak membuat dia berhenti melayani Tuhan, tapi dia tetap berbagi kasih ya, meskipun dia dihina, dicaci maki, dibicarakan, dijelek-jelekan, dia tetap mau melayani Tuhan. Di sini Paulus tuh menyayangi saudara-saudarinya karena dia berfokus pada sifat-sifat baik mereka, bukan pada sifat buruk mereka ataupun kelemahan mereka. Di sini kasih juga membantu Paulus memaafkan saudara-saudarinya teman-teman ya. Sama kayak yang dilakukan Tuhan. Tuhan aja mau memaafkan kita. Masa kita nggak mau memaafkan saudara-saudari kita? Aku teman-teman ya, aku tuh salah satu yang susah banget memaafkan orang ya. Tapi gimana ya, kalau aku gak memaafkan aku juga gak dapat maaf dari Allah. Jadi itu juga salah satu PR terbesarku, memaafkan orang lain. Ya gimana teman-teman, itu pasti menyakitkan kan, memaafkan orang lain yang selalu mengecewakan kita ya. Meskipun Markus meninggalkan Paulus selama perjalanan utusan Injilnya yang pertama, Inilah balasan Paulus terhadap perbuatan Markus. dia menulis surat pada sidang di Kolose, dia memuji Markus ya. Markus ini adalah teman yang udah meninggalkan dia pas lagi pelayanan, meninggalkan si Paulus sendiri. Nah, jadi di sini Paulus membalasnya dengan cara memuji Markus. Jadi Paulus menyebut Markus ini sebagai rekan kerja yang berharga dan sumber penghiburan. Ini menurutku kayak wow banget. Gimana ya, kadang ini bukan jatuhnya bermuka dua, tapi kita gimana ya, kita nggak mau menyakiti balik. Di sini Paulus nggak mau menyakiti balik. Jadi poin dalam pembelajaran ini, Tuhan itu ingin kita terus mengasihi saudara-saudari kita, teman-teman ya. Kalau ada yang memperlakukan kita dengan buruk, kita bisa yakin bahwa mereka sebenarnya tidak bermaksud menyakiti kita, teman-teman. Tuhan aja menyayangi kita sebagai hamba-hambanya. Sewaktu kita membuat kesalahan, kita menjauh dari Tuhan, kita tahu Tuhan itu kesal kalau kita menjauh dari dia. Tapi dia selalu mau membuka hati, kemari anakku, kembalilah kepadaku. Dan kita juga harus meniru Tuhan dan juga tokoh-tokoh Alkitab lain yang mau saling mengampuni. Gitu teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian kedua. Bertekun meski dikecewakan teman hidup. Bertekun meski dikecewakan suami atau istri. Ya. Jadi udah tertulis ya guys di Alkitab. Nah, yang namanya pernikahan itu tidak ada pernikahan yang sempurna. Kenapa? Pernikahan itu menyatukan dua kepala, di mana dua pribadi ini memiliki latar belakang, budaya yang berbeda-beda yang kita beneran nggak tahu, teman-teman. Ini dua otak manusia yang disatukan dalam satu rumah. Jadi baik suami maupun istri tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Dan gak semua pernikahan itu sebelum menikah pasangan tahu latar belakang pasangannya secara langsung sebelum menikah. Pasti pas kalian menikah, kalian tahu, oh aku baru tahu ternyata pasanganku tuh orangnya kayak gini. Sifat-sifat asli pasangan ini tuh sering banget ditunjukkan setelah menikah. Jadi kita harus siap dengan hal itu ya. Dan jangan sampai membuat perbedaan itu menjadi alasan untuk bercerai. Karena balik lagi teman-teman, perkawinan itu sakral dan suci, hanya bisa dilakukan sekali. Oke, jadi kita punya salah satu tokoh Alkitab namanya Abigail. Jadi Abigail ini punya suami teman-teman. Suaminya itu namanya Nabal. Nabal ini adalah seorang yang kasar dan jahat ya. Kan bisa baca di 1 Samuel 25 ayat 3. Ya, pastinya sebagai istri gak mudah dong hidup sama orang yang kasar dan jahat. Sekarang di sini aku punya pertanyaan, apakah Abigail punya kesempatan untuk mengakhiri perkawinannya? Pasti iya.
Kalau dia mau, dia pasti punya kesempatan untuk cerai aja. Oke. Dan suatu hari Daud, calon raja Israel, datang. Dia tuh pengen membunuh Nabal, suami dari Abigail ini, karena dia sudah menghina Daud dan anak buahnya. Ya, kan bisa baca di 1 Samuel 25 ayat 9 sampai 13, ya. Di situ sebenarnya si Abigail ini bisa aja kabur. Tinggal dia bilang, "Udah bunuh aja lah suamiku itu biar aku kabur." Ya. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan si Abigail? Di sini Abigail tahu bahwa pernikahan itu sakral dan suci. Abigail juga sangat menyayangi Allah dan mengikuti standar perkawinan Kristiani. Jadi di sini yang dilakukan Abigail adalah dia mencegah Daud untuk membunuh suaminya. Tapi dia rela meminta maaf kepada Daud atas kesalahan yang dibuat oleh suaminya. Ya, jadi di sini Tuhan sangat menyayangi Abigail karena dia sangat berani dan dia rela berkorban untuk suaminya. Tuhan pastinya pengen banget suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka meski dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi buat kalian yang sedang mengalami kesulitan dalam perkawinan, jangan menyerah teman-teman ya, pasti ada jalan keluarnya. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, bertekun meski dikecewakan oleh diri sendiri. Ya. Kita sebagai manusia, sebagai pribadi, kita punya hati. Pasti kita juga kadang berpikir, kok aku kayak gini sih? Aku kecewa sama diri aku kok gak bisa rajin, kok aku nakal banget. Karena kita sadar kalau kita tuh sedang berbuat salah, dan saat kita berbuat salah ini, kalau kita sadar, kita pasti kecewa sama diri kita. So, mari kita lihat kesulitan apa yang kita dapatkan saat kita kecewa dengan diri kita ya. Nih, seringkali kalau kita melakukan dosa yang serius teman-teman ya, kita mungkin menjadi putus asa. Alkitab juga mengatakan bahwasannya dosa bisa membuat kita hancur dan pedih ya. Mazmur 51 ayat 17 kalian bisa baca. Di sini aku kasih contoh ya. Misalnya lagi LDR sama mamaku nih, aku melawan sama mamaku. Pasti nanti aku tuh kepikiran kayak, kok aku kayak jahat kali kayak gitu. Hati nurani kita ini terganggu. Rasanya kayak gak enak banget, kayak hariku hari ini kayak gak terberkati gara-gara aku melakukan itu. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menenangkan diri. Terus kita harus lari, berdoa kepada Tuhan. Memanggil dia, ya Tuhan aku telah berdosa. Jangan tertera, Tuhan maha pengampun, jadi aku akan melakukan dosa, balik lagi, melakukan dosa yang sama, balik lagi. Enggak teman-teman, enggak kayak gitu konsepnya. Tuhan memang maha pengampun, ya. Dia mau mengampuni kalau kita benar-benar mau berbalik, bertobat, meninggalkan yang lama, dan gak balik lagi ke yang lama itu. Ya, kalau mau balik lagi, kita bermuka dua di hadapan dia. Dan kalian tahu, Tuhan itu menciptakan kita, dia tahu isi hati kita. Jadi, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, kita harus mau meninggalkan dosa itu, mau berubah ke pribadi yang lebih baik lagi. Untuk di bagian ini, aku punya satu tokoh Alkitab namanya Rasul Petrus. Kalian tahu kan, Petrus ini salah satu Rasul Tuhan. Dan Petrus ini sudah banyak banget melakukan dosa serius beberapa saat sebelum Yesus disalibkan. Pertama, Petrus itu salah satu pribadi yang terlalu pede. Dia pede bahwa dia gak akan meninggalkan Yesus. Tapi kalian tahu pada endingnya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Di posisi ini Petrus itu ketakutan, kecewa. Kayak bayangkanlah, dia tahu Yesus itu Tuhan tapi dia menyangkal Yesus 3 kali. Kan bayangkan aja kalian jadi Petrus, hatinya pasti hancur banget. Kayak merasa, aku benar-benar udah gak berguna. Dosa yang aku lakukan benar-benar sangat-sangat serius ya. Di situ dia merasa sangat terbebani dan bersalah ya, karena benar-benar apa yang Yesus katakan terjadi. Dia benar-benar menyangkal Yesus. Jadi kayak, aku jadi Petrus juga, aku deg-degan lah diapain Tuhan ini aku nanti, ya Allah. Kayak udahlah mati aja gitu pasti. Tapi di sini Petrus itu mau berbalik kepada Tuhan. Setelah Tuhan mati di kayu salib, dia datang kepada saudara-saudarinya. Dia menemui mereka, memberikan penghiburan. Selain itu, setelah Yesus dibangkitkan, dia menemui Petrus. Yesus gak memarahi Petrus. Yesus tahu kalau itu dosa, itu salah. Tapi Yesus melihat bahwa Petrus ini mau berbalik kepadanya. Dan kalian tahu hadiah apa yang diberikan Yesus kepada Petrus? Di sini Yesus memberi dia tanggung jawab yang besar. Kan bisa baca di Yohanes 21 ayat 15-17 ya. Yesus berpesan kepada Petrus, "Gembalakanlah dombaku Petrus." Jadi gitu teman-teman ya.
mau seberapa kecewa kita dengan diri kita, jangan lupa berbalik kepada Tuhan, berdoa supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan ya. Jangan menyerah, oke? Kalian pasti bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan itu melihat hati kita. Kalau kita tulus pengen bertobat, dia mau kok selalu mengulurkan tangannya kepada kita. Dia nggak jauh. Dia hanya butuh kalian sadar dan mau berbalik. Panggil aja nama Tuhan. Datang dia teman-teman ya. Pokoknya selalu percaya dan berpengharapan penuh. Inti dari pembelajaran ini adalah Tuhan itu kasih, maka dari itu kita sebagai ciptaan yang sesuai dengan gambarannya harus juga menunjukkan kasih kepada sesama. Dia juga Maha Pengampun, kita juga sebagai manusia harus mau mengampuni sesama kita. Terus Tuhan juga sangat menghargai upaya kita untuk melayani Dia. Jadi alangkah baiknya kita saling memberi, mengasihi, saling membantu bahu-membahu. Intinya kita bisa bertekun melayani Tuhan meskipun ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Jangan lupa untuk terus bertekun ya teman-teman. Itu penting. Dengan bertekun kita bisa menyelamatkan banyak jiwa. Kita bisa memeluk orang-orang yang sedih. Dan kita juga bisa menenangkan hati dan pikiran kita dengan bertekun. Oke? Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Cheers. Selamat berakhir pekan. Ciao.